Yang kedua berkaitan dengan masalah demokrasi dan sebagainya, keterlibatan perjuangan lewat demokrasi. Ini masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah bukan qat'iyah. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa secara langsung, itu tidak ada. Para ulama berbeda pendapat. Imam Syekh Ahmad Syakir membolehkan, Yusuf Qaradawi membolehkan, ada sekian puluh bahkan ratusan ulama membolehkan. Sementara Hizbut Tahrir tidak membolehkan. Gerakan-gerakan Islam yang pro jihad tidak membolehkan. Apakah kemudian ini akan diadu untuk terus? Akhirnya enggak. Kesimpulannya apa? Yang berjuang lewat parlemen, berjuanglah demi Islam. Yang berjuang di luar parlemen, jagalah agar umat Islam juga tauhidnya terjaga. Sudah selesai kan? Nggak akan selesai sampai nanti kalau ini saya pernah diundang untuk di tempatnya Ustadz Bahtiar Nasir yang hadir waktu itu dari kami, kemudian dari gerakan Islam yang non parlemen juga dari yang parlemen. Kesimpulannya apa? Kesimpulan akhir. Perjuangan lewat parlemen saja tidak akan berhasil. Tapi perjuangan di luar parlemen saja juga tidak mudah. Faktanya, dua bentuk perjuangan ini sudah menyatu dalam kehidupan kaum muslimin, maka mari kita saling menghormati. Semuanya demi tegaknya kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW tidak menetapkan secara pasti, walaupun sebagian mengatakan itu bukan jalan Islam. Ya, saya juga termasuk yang demikian, tetapi saya menghargai mereka yang berjuang lewat parlemen. Karena mereka juga punya niat untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan Ikhwanul Muslimin, kemudian Hamas, itu di parlemen. Apakah mereka kemudian meninggalkan jihad? Tidak kan? Mereka juga memperjuangkan di jihad, ya, di Palestina. Bahkan kita yang anti parlemen belum berani untuk berjihad. Sementara mereka yang berjuang lewat parlemen juga berjuang dengan jihad. Hamas. Apakah kita mengatakan Hamas sesat? Sementara mereka menjaga Palestina. Dan mereka ikut dalam parlemen. Ya, ada dua partai di Palestina, Fatah dan Hamas. Ya, ada Fatah, ada Hamas. Hamas itu partai politik itu. Ya. Biro politiknya, pimpinannya namanya Ismail Haniyah. Pernah menjadi Perdana Menteri. Sementara Fatah atau PLO itu jadi presiden, Mahmud Abbas. Nah, dua-duanya berjuang. Yang satu sekuler, yang satu partai Islam. Nah, Dr. Muhammad Mursi, ya, juga Ikhwanul Muslimin. Berjuang di sana. Saudara-saudara kita di PKS, juga partai Islam, partai umat. Partai apa lagi? PBB. Bapak Buya Muhammad Nasir. Ya, itu juga pejuang yang luar biasa. Beliau lewat partai. Lewat Masyumi. Ya. Itu fakta yang tidak bisa kita hindari hari ini. Adapun mana yang benar, mana yang salah, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kaum muslimin untuk tidak saling menyesatkan. Karena ini usulan ijtihadiyah. Dan kalau Bapak hadir, apapun gerakanmu kita sudah saya bahas ini di sini. Sudah pernah dibahas. Apapun gerakanmu, engkau adalah saudaraku. Sudah saya bahas. Bagaimana sikap kita menghadapi ini. Sudah saya bahas lengkap dengan dalil dari dua kelompok. Nanti saya share lagi. Ya. Antum sudah bahas tentang fikih istilah, fikih siasat, Sudah bahas. Bagaimana sikap terhadap demokrasi, bagaimana siap untuk pemilu sudah saya bahas. Intinya, satu, ini urusan ijtihadi, bukan qat'i. Ya. Tidak boleh mengatakan kalian sesat, kalian kafir, kalian murtad, kalian fasik. Ya. Wajib untuk saling bekerja sama dan kita saling menghormati. Gitu. Ikhtilaf bukan ikhtilaf. Ya. Kalau mau debat di luar nanti. Ini ikhtilaf. Nah. Jadi tolong jangan tanyakan lagi ya, apakah masalah partai politik ikhtilaf? Ikhtilaf, bukan qat'i. Walaupun dalilnya Quran. Dua-duanya punya dalil Quran dan hadis.
Dua-duanya punya dalil Quran dan hadis. Yang setuju dengan partai punya dalil Quran hadis, yang tidak setuju punya dalil Quran hadis. Saya tidak setuju, tapi saya tidak pernah menyerang partai politik. Pernah saya nyerang partai politik. Kenapa? Karena kalau nyerang itu nggak tambah bagus, tambah jauh, tambah runyam. Ya. Sama dengan masalah, bahkan ini masalah yang inti, yang akan terus diangkat terus. Ketika masalah pemilu datang, maka akan muncul yang begini. Akhirnya apa? Wali kotanya orang Kristen yang menang. Karena umat Islam nggak bisa bersatu. Itu jadi masalah kan? Jadi maka saya sampaikan pernah, ketika lagi pemilu atau pilkada yang tidak setuju dengan partai politik, tolong tahan dulu. Diskusinya tahan dulu. Ya. Biarkan mereka berjuang. Ibarat kata ada orang, kita diam dulu. Ya. Sudah berjalan. Nanti setelah itu kita diskusi lagi. Nah, tetapi jangan sampai kemudian kita berhenti untuk berdiskusi. Terus berdiskusi, tambahkan ilmu, tambahkan dalil. Tapi kalau bisa tetap prioritasnya untuk saling berukhuwah. Jadi kesimpulannya, perjuangan lewat partai dalam naungan NKRI atau dalam naungan khilafah itu ikhtilaf. Di mana ikhtilafnya? Kondisional. Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan negara ini negara Islam. Kalau nggak percaya buka di mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, negara ini negara kafir. Ikhtilaf. Bagaimana bisa satu bilang negara Islam, satu bilang negara kafir? Kenapa bilang negara Islam? Karena penduduknya mayoritas Muslim dan pernah diatur dengan syariat Islam. Maka selamanya akan menjadi negara Islam. Sementara yang tiga mengatakan negara kafir. Kenapa? Karena tidak diatur dengan syariat Islam. Mana yang benar? Insya Allah dua-duanya benar. Loh, kalau gitu negara yang diatur dengan syariat bukan Islam, negara Islam. Ya sekarang Palestina negara Islam bukan? Saya tanya, Palestina negara Islam bukan? Bukan? Ya diambil Israel nanti. Ya. Justru mereka sedang menegakkan negara Islam. Maka Palestina adalah bumi Islam, negara Islam yang dirampas. Nah itu intinya. Yang dizalimi. Gitu. Negara Islam. Kalau nggak negara Islam diambil. Udah ini kan bukan punya kalian. Punya kami. Nah ini mungkin. Begitu juga mungkin Indonesia ya Ustaz ya. Dulu pernah menegakkan syariat. Indonesia adalah negara Islam. Menurut mazhab Syafi'i. Panjang nanti kisahnya nanti. Kenapa? Ini dari dulu sudah diatur dengan syariat Islam. Sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Pangeran Antasari, Sultan semua mengatur dengan syariat Islam. Lalu datang Belanda, jadilah syariat yang bukan Islam. Nah, tapi ini kan aslinya negara Islam. Itu Imam Syafi'i begitu. Jadi bahkan dalam status negara pun ada ikhtilaf. Apalagi perjuangan dalam mengembalikan negara menjadi negara Islam. Ada ikhtilaf. Itu saking luasnya Islam. Saking luasnya Islam. Bukan untuk memecah belah, tapi justru untuk saling memahami. Demikian kurang lebih.